Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vista Frilia dengan NIM G1212315. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai uji ANOVA satu arah. Di mana di sini ada saya buat datanya, itu seperti judul penelitiannya itu perbedaan rata-rata kadar gula darah pada tiga kelompok perlakuan. Rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar gula darah pada kelompok obat satu, obat 2, dan obat ketiga. Dan tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar gula darah pada ketiga kelompok obat tersebut. Nah, hipotesisnya itu H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata kadar gula darah antar kelompok obat. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata kadar gula darah antar kelompok obat. Nah, jenis variabel penelitiannya itu ada variabel bebasnya itu adalah jenis obat 1, 2, 3, variabel terikatnya itu kadar gula darah, dan interpretasi datanya itu kalau misalnya P-nya itu kurang dari 0,05, berarti eh, terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi H0-nya itu ditolak, sedangkan jika P-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Berarti tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kadar gula darah antar kelompok obat. Nah, kenapa di sini itu digunakan ANOVA satu arah? Dikarenakan di sini itu membandingkan tiga kelompok perlakuan obat dan juga obatnya itu juga tiga gitu. Nah, jadi setelah itu kita masukkan data ini ke dalam Excel, kemudian baru nantinya kita import ke SPSS-nya. Caranya tuh klik file, terus import data, pilih Excel, pilih yang ANOVA satu arah ini. Nah, ini datanya udah sebentar. Nah, ini datanya. Kemudian kita pilih value yang di obat. Kita buat di sini satunya obat metformin, duanya obat glimepiride, dan tiga itu obatnya karbos. Kemudian di oke, bisa dilihat di sini udah beda kan, bagian obatnya udah ada nama obatnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke analisis, terus kita masuk ke compartments. Kita pilih one way ANOVA. Nah, kita masukin gula darahnya itu ke dependent list dan obatnya ke factor list. Terus kita pilih post hoc, kemudian klik to key di sini. Oke. Kemudian pilih option centang yang deskriptif sama homogeneity. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk metformin itu rata-ratanya 142, glimepiride itu 167, dan akarbos 159. Berarti di sini metformin yang terendah, kemudian yang paling tinggi itu adalah glimepiride. Dan berat dan juga di sini
Bisa kita lihat juga dari hasil Tukeynya itu di sini metformin yang terendah, akarbos yang sedang dan yang paling tinggi itu adalah glimepiride yang menandakan bahwa metformin itu yang paling efektif untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, bisa kita lihat juga di uji homogenitasnya itu signifikannya itu lebih dari 0,05 sehingga dia itu homogen. Jadi syarat uji ANOVA-nya itu terpenuhi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga pada uji ANOVA-nya itu signifikannya itu kurang dari 0,01. Jadi dia kurang dari 0,05 sehingga dia itu terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. H0-nya itu ditolak karena interpretasi data dari yang didapatkan tadi itu dia itu semuanya kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan rata-rata kadar gula darah antar kelompok obat.